Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauladi Rahman Julian. Saya dari Prodi Manajemen Pagi semester 2 dengan nomor NIM 2021110026. Baik, di sini akan saya mempresentasikan ujian tengah semester pengantar bisnis manajemen dengan materi yaitu teori hierarki Maslow dan teori dua faktor Herzberg. Mari kita memasuki ke dalam penjelasan mengenai materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori hierarki atau sejarah teori hierarki. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki. Kebutuhan Maslow atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu memenuhi kebutuhan mereka mulai dari tingkat terdasar. Mengenal Abraham Maslow, sang pencetus teori Maslow, lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York pastinya, yaitu tepatnya di Amerika Serikat. Dan semasa kecilnya Abraham Maslow hidup di lingkungan tempat tinggal yang sebagai besar penduduknya adalah kaum non-Yahudi. Dalam kehidupannya, Abraham Maslow menjadi pribadi yang berfokus pada pengembangan kualitas dari seorang individu menjadi individu yang lebih berpositif. Baik, di sini ada pengertian dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation. Melalui acara psychological review seperti yang sudah kami katakan di awal, bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas. Seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu. Dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk bermotivasi mereka. Sejarah banyak agama yang terlambangkan menunjukkan suatu kecenderungan untuk mengembangkan dua sikap ekstrim, yaitu kecenderungan yang bersifat mistik dan individual di satu sisi, dan legalistik dan organisasional, dan di sisi lain kebanyakan orang kehilangan atau melupakan pengalaman religius subjektif dan mendefinisikan ulang agama sebagai seperangkat kebiasaan. Perilaku, dogma, bentuk-bentuk, dan di titik ekstrim menjadi sepenuhnya legalistik dan birokratis, konvensional, kosong, dan dalam makna yang sesungguhnya anti-religius. Konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Kita beralih dalam konsep teori hierarki. Konsep ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Abraham Maslow juga menambahkan pendapat lain, yaitu bahwa dalam pencapaian tingkat kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkat kebutuhan di tingkat selanjutnya. Ada dua jenis kuasa motivasi yang dapat digunakan oleh seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka, yaitu menggunakan deficiency growth atau dapat diartikan sebagai motivasi kekurangan dan motivation growth, atau dapat diartikan sebagai motivasi perkembangan. Kedua jenis motivasi ini memiliki arti tersendiri. Untuk motivasi kekurangan diartikan sebagai usaha yang dilakukan individu dalam proses memenuhi kekurangan mereka. Lalu untuk motivasi perkembangan dapat diartikan sebagai motivasi yang secara alami muncul dalam diri individu tersebut dan berguna untuk membuat seseorang individu menjadi lebih semangat dalam meraih keinginan dan tujuan mereka sendiri. Di sini kita memasuki tentang pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow memuat mengenai tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Individu yang dimaksud pada teori ini
adalah manusia. Seperti yang Gramsci tahu atau contoh di sebelah kanan ini, manusia adalah makhluk yang lemah dan tentunya akan terus berkembang untuk memenuhi kelebihan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Dalam teori ini, memuat 5 tingkatan yang ada di contoh sebelah kanan, kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan tingkatan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya. Berikut ini penjelasan dan urutan dari teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan manusia akan oksigen air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidak homeostatis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Perlu diingat, apabila salah satu saja dari bagian kebutuhan fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Yang kedua ialah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini, tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Hal ini dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Dan kita memasuki yang ketiga, kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalani pertemanan dengan individu yang lain, serta berada dalam lingkungan masyarakat, seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya. Kita memasuki ke nomor 4. Yang nomor 4, di sini ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya, tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Yap, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun lain. Dari hal itu, dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi kita sendiri. Setelah seseorang individu berhasil memenuhi, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan menjelit dengan pesat. Harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk menghargai diri sendiri, pastinya adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih presentasi atau prestasi menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan serta kompetensi yang memenuhi. Bentuk penghargaan dari orang lain, mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapat apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, nilai baik oleh orang lain. Yang kelima, kita memasuki kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Di sini kebutuhan tingkat tertinggi, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seseorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan yang sebelumnya. Dalam pembagian diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka sendiri. Karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individual haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak.
dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang minder, dan lain sebagainya. Intinya, untuk mencapai tingkat kebutuhan tertinggi, seseorang individu haruslah terlebih dahulu memenuhi tingkat kebutuhan terdasar. Nah, barulah dapat mencapai tingkat kebutuhan tertinggi tersebut. Di sini kita akan memasuki teori dua faktor. Teori dua faktor juga dikenal sebagai teori motivasi Herzberg atau teori Hygiene Motivator. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Irving Herzberg tahun 1923 sampai tahun 2000. Seorang psikolog asal Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir besar dalam bidang manajemen dan teori motivasi. Frederick Herzberg menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara pada bagian lain ada pula faktor ini yang menyebabkan ketidakpuasan. Dengan kata lain, kepuasan dan ketidakpuasan kerja berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor tertentu di tempat kerja tersebut oleh Frederick Herzberg diidentifikasi sebagai hygiene factor atau faktor kesehatan dan motivation factor atau faktor pemuas. Dua faktor ini oleh Frederick Herzberg dialamatkan kepada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, di mana faktor intrinsik adalah faktor yang mendorong karyawan termotivasi, yaitu daya dorongan yang timbul dari dalam diri masing-masing orang. Dan faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Teori ini merupakan pengembangan dari teori hierarki kebutuhan Maslow dari teori sebelumnya. Baik, kita akan memasuki slide selanjutnya dengan hygiene factor. Hygiene factor adalah faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di tempat kerja. Tetapi jika faktor-faktor ini tidak hadir, maka muncul ketidakpuasan. Faktor pemeliharaan yang diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan. Hygiene faktor adalah gambaran kebutuhan fisiologis individu yang diharapkan untuk dipenuhi. Dan yang kedua adalah motivation factor. Menurut Herzberg, hygiene factor tidak dapat dianggap sebagai motivation. Faktor-faktor yang melekat dalam pekerjaan dan motivasi karyawan untuk sebuah kinerja yang unggul disebut sebagai faktor pemuas. Para motivator melambangkan kebutuhan psikologis yang dirasakan sebagai manfaat tambahan. Di sini ada contoh dari dua area kepuasan dan area ketidakpuasan. Di sini ada contoh motivator mempengaruhi tingkat kepuasan, yaitu salah satunya pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, kerja itu sendiri, pertumbuhan pribadi. Dan yang kebutuhan kedua, area ketidakpuasan, hygiene factor, mempengaruhi tingkat ketidakpuasan. Dalam artian ini contohnya di situasi kerja, gaji dan keamanan, kebijakan, perusahaan, penyelia hubungan interpersonal. Baik, di slide selanjutnya ada sebuah kritik dari teori ini. Teori dua faktor juga memiliki keterbatasan lain, yaitu variabel situasional. Herzberg mengasumsikan adanya kolerasi antara kepuasan dan produktivitas. Namun, peneliti yang dilakukan oleh Herzberg ini menekankan pada kepuasan dan mengabaikan produktivitas. Tidak ada ukuran komprehensif kepuasan digunakan. Seseorang karyawan mungkin menemukan pekerjaannya diterima meskipun fakta bahwa ia mungkin membenci objek pekerjaannya sendiri. Teori dua faktor menurut para ahli juga tidak bebas dari bias karena didasarkan pada reaksi alami dari karyawan ketika mereka ditanyakan sumber kepuasan
dan ketidakpuasan mereka di tempat kerjanya. Mereka akan menyalahkan ketidakpuasan pada faktor-faktor eksternal, seperti struktur gaji, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan karyawan lainnya. Juga karyawan tertentu subjektif terhadap diri mereka sendiri untuk menilai faktor kebosanan kerjanya. Meskipun mendapatkan kritik, namun demikian, teori ini, dua faktor Herzberg diterima secara luas oleh para ahli-ahli yang lainnya. Kita memasuki ke dalam kesimpulan teori ini. Teori dua faktor menyiratkan bahwa manajer harus fokus untuk menjamin kecukupan faktor higien, faktor kesehatan, guna menghindari ketidakpuasan karyawan. Juga manajer harus memastikan bahwa melakukan lebih keras dan lebih baik. Teori ini menekankan pada kerja penggayaan sehingga motivasi karyawan. Pekerjaan harus memanfaatkan keterampilan karyawan sendiri dan kompetensi mereka secara maksimal. Berfokus pada faktor-faktor motivasi dapat meningkatkan kerja kualitas seseorang karyawan tersebut. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Saya Mauladi Rahman Julian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.